Books and Bootcamp Podcast. Bersama saya Randy Padmanaba, podcast ini adalah bagian dari buku Raih Beasiswa S2 Luar Negeri yang saya bikin sebelum saya berangkat ke Columbia University atas beasiswa LPDP. Memang ini harus diulang-ulang karena di-upload di YouTube dan mungkin tiba-tiba ada yang nyasar ke sini dan nggak tahu ini apaan kok dia ngomong kayak gini. Padahal ini adalah bagian dari buku. Jadi kalau bukunya mana? Nah, kalau nggak tahu bukunya mana, cari sendiri. Nanti bisa kepoin Instagram saya @padmanaba atau Instagram penerbit bukunya di @booksandbootcamp. Nah, ini adalah podcast ke-8, yaitu, nah ini kebiasaan saya emang kadang-kadang agak lupa di awal, tapi sebenarnya saya memang lupa. Nah, ini yang ke-8 ini adalah, mendingan saya buka catatan ya, karena namanya manusia itu kan ya manusiawi ya, lupa kadang-kadang kayak gitu. Jadi, yang ke-8 adalah prinsip banana alias banana principle. Jadi podcastnya judulnya adalah $1 million question. Jadi di prinsip banana ini sebenarnya gue kan banyak curhat ya. Kadang orang tuh nanya ya, bisa-bisanya tiba-tiba nanya ke gue, Ren, itu kalau ke Oxford itu minimal IELTS-nya berapa ya? Itu jawabannya ya kayak, lebih baik lu ke websitenya Oxford, terus lu cari tahu di sana. Karena Oxford itu kan sekolahnya itu banyak dan setiap school itu syarat IELTS-nya beda-beda. Tentunya kalau di jurusan kayak hukum, terus jurnalistik itu cukup tinggi dibanding misalnya school-school yang lain. Nah, kalau untuk pertanyaan kayak gitu makanya lebih baik nanyanya ke website langsung yang jelas-jelas lebih valid dan siapa tahu juga persyaratannya itu udah berubah. Nah, ini $1 million question itu sebenarnya kayak satu tingkat, satu level lebih tinggi daripada banana principle. Kalau banana principle ini kan kita mikir soal nanya apa ke siapa. Yang pertama kan baca dulu, jangan lupa. Kalau kita nggak pernah baca, kita nanti kualitas pertanyaannya kan ya pasti jelek. Terus nanyanya ke siapa. Kalau yang teknis lebih baik ke kampus, email ke admission office juga nggak apa-apa. Ke beasiswa ya berarti ke beasiswanya, ke tiket bantuan beasiswa juga bisa. Tapi kalau yang misalnya pengalaman non teknis kayak gitu, nah itu mendingan kalau ketemu sama awardee nanyanya di luar hal-hal yang teknis. Tapi kalau misalnya tips-tips soal hal-hal teknis ya nggak apa-apa nanya ke mereka gitu. Jadi ya sebaiknya memang yang teknis-teknis itu cari tahu dulu lah biar kamu juga kelihatan punya wawasan yang bagus. Nah, $1 million question itu ketika kita nanti studi ataupun kapan aja sih sebenarnya, ini tuh pertanyaan yang krusial. Biasanya pertanyaan ini berharga banget karena datang dari berbagai hal. Yang pertama tentu saja dari kita membaca. Terus misalnya kalau di kelas kita dengerin dosen ngomong, ngasih lecture gitu. Kita dengerin. Terus kita dengerin kelas itu diskusi kayak apa. Terus kita gabungin sama experience kita. Terus kita olah, terus kita muncullah suatu pertanyaan gitu. Nah, pertanyaan itu yang biasanya cikal bakal dari solusi terhadap suatu masalah. Dan ketika misalnya ini kadang penyakit dari orang Indonesia adalah merasa pertanyaannya bodoh. Padahal nggak ada pertanyaan yang bodoh. Kadang tuh di forum apapun, kadang orang Indonesia memulai atau kalau masih memulai dengan pertanyaan, mohon maaf pertanyaan saya terlalu sepele atau terlalu bodoh atau sebagainya, itu masih mending. Kadang karena merasa pertanyaannya bodoh, dia nggak jadi bertanya. Padahal pertanyaannya itu smart banget, kayak ya memang nggak tahu. Dulu tuh saya inget banget ada yang diketawain sekelas gara-gara nanya, itu kalau misalnya nilai tukar rupiah sama dolar itu yang nentuin siapa sih, kok bisa berubah-ubah setiap hari, setiap saat. Nah, itu kayak diketawain satu kelas, padahal ternyata dosennya appreciate dengan pertanyaannya gitu loh. Jadi, ya itu, sebelum ke $1 million question, pastikan dulu kamu berani bertanya dan kayak tanya itu cost-nya itu $0, $0, nggak ada. Paling ya kalau misalnya pertanyaannya absurd banget ya kayak
ya paling disenyumin sama orang kan, itu yang resiko paling tinggi itu kan kayak gitu, nggak mungkin lu bakalan diapain gitu kan. Nah tapi kalau pertanyaannya memang, bagus, itu bisa mempermudah hidup lu. Contohnya, temen gua nih ada yang nggak bisa ikut tes GRE gara-gara alasan yang sangat masuk akal, dia coba nanya ke admission office dan dia mendapatkan waiver GRE. Jadi dia itu nggak perlu ngumpulin tes GRE-nya dia, hasil tes GRE. Nah, itu gimana nggak one million dollar question, karena dengan nanya kayak gitu aja dia terbebas dari belajar soal GRE, dari tes GRE, dari bayar biaya tes GRE dan sebagainya. Jadi bertanyalah, bertanyalah dan bertanyalah dan mendengarlah, karena dengan lebih banyak mendengar, lebih banyak membaca, kualitas pertanyaanmu tentu akan meningkat. Terima kasih.